Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan spesial di podcast Kampung Online Ramadan 1443 Hijriah. Kali ini bersama saya Kaupik dan seperti apa sih bintang tamu kita hari ini dan materinya apa yang pengen kita bahas dan tentunya gimana puasanya di bulan Ramadan ini, semoga makin semangat, makin TOPBGT tentunya, dan jangan balas-balas ya dengerin podcast kita dan saksikan podcast kita juga tentunya dari Man Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan kali ini sudah hadir bintang tamu spesial. Penasaran siapa? Langsung saja kita kenalin dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan Ibu siapa namanya dan kemudian sebagai guru apa nih di Man Kota Sorong? Terima kasih Kak Opi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya di Man Kota Sorong ini sebagai pengajar guru akidah akhlak dan pembimbing tahfiz. Waduh, luar biasa, guru akidah akhlak dan pembimbing tahfiz. Jadi kita panggilnya Bu Desi aja. Cuman karena ini konsepnya milenial ya, jadi pastinya ya mau yang mau panggil Bu Desi boleh, ya mungkin mau panggil Kak Desi juga boleh iya. banget. Mau panggil Dede Desi boleh. Boleh banget. Oke, jadi kali ini tentang akidah akhlak yang luar biasa. Memang sih rata-rata di Indonesia, terutama di kita wilayah Indonesia Timur, terkhusus di Man Kota Sorong Provinsi Papua Barat ini, yaitu akidah dan akhlak itu paling penting, yang paling dijaga terutama untuk anak-anak milenial muslim saat ini. Betul. Seperti apa sih dari Bu Desi sendiri yang pengen disampaikan ke kita, kemudian teman-teman yang ada di muslim-muslimah yang ada di wilayah Indonesia Timur? Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur dulu kepada Allah karena berkat rahmat dan hidayah Allah kita bisa sampai di hari ini. Iya, benar. Di Ramadan ini alhamdulillah kita masih diberikan umur. Kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sebelumnya juga nih, sebelum menjawab pertanyaan Kak Opik, saya ucapkan terima kasih atas undangan podcastnya. Iya, di podcast Man Kota Sorong loh ya. Yang sebenarnya jujur saya merasa masih belum pantas kalau dikatakan sebagai narasumber atau apalah itu, tapi insya Allah saya berpikir niatnya itu untuk menyampaikan satu kebaikan. Betul. Ya, bukan untuk menceramahi atau menggurui, tidak ya. Karena di sini momennya buat kita nyantai, kita sharing session, yang pastinya mungkin apa yang Ibu Desi punya pengetahuan belum tentu kami juga punya hal yang tersebut. Ya, gitu. betul, iya. Jadi kita mungkin saya sama Kak Opik sekarang kita sama-sama sharing ya Kak ya. Iya, betul. Pasti Kak Opik juga lebih punya banyak pengetahuan nih pastinya. Insya Allah, mudah-mudahan. Utama saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar ya. Untuk buat teman-teman di rumah, buat adik-adik di rumah nih, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini, pada detik ini nih bisa menjadi jalan rahmat buat kalian dan kita bisa lebih baik lagi ya Kak Opik. Betul ya. banget. Yang pastinya mereka bisa lebih maju lagi dan bentengnya makin kokoh, makin kuat lagi dan nggak bakalan goyah. Iya betul. Nah, nyambung nih, tadi Kak Opik kan bertanya apa sih akidah itu ya, akidah Islam. Nah barusan Kak Opik udah bilang katanya benteng. Benteng, betul. Jadi untuk akidah Islam itu atau akidah akhlak itu adalah benteng ketika kita mau terjun ke dunia. Ketika kita nih, contohnya saya atau adik-adik semua di rumah nih, ketika mau terjun ke dunia, mau di sekolah kah, mau di lingkungan kah, kita tuh butuh yang namanya akidah. Kalau kita tidak punya akidah, ketika kita nanti ada di mana, kita pasti akan ke bawah arus. Ke bawah arus. Tapi kalau ada akidah, insya Allah, misalkan contoh ya, ketika kita lagi bergaul sama teman-teman terus diajak maksiat, kalau kita tahu itu tidak boleh secara agama dan tidak boleh secara norma-norma di masyarakat, maka kita pun tidak akan melaksanakan itu. Iya, karena udah punya akidah yang kokoh. Nah yang itu, kuat. Jadi memang penting sekali akidah. Jadi begini. Kita nih sebagai muslim itu yang pertama itu kan kita harus beriman ya. Beriman. Ketika tadi saya sampaikan seperti apa keyakinan kita sama Allah. Sebenarnya itu berpengaruh pada akidah kita juga. Ketika kita dikatakan kita yakin Allah itu ada, berarti kita harus beriman kan, kita percaya kalau Allah itu ada. Kemudian kita pun harus harus menjalankan setiap apapun yang diperintahkan dan menjauhi setiap apapun yang dilarang oleh Allah. Dan kalau kita sudah menjalankan itu tuh, maka itu tuh masuk ke akidah. Masuk ke akidah. Ya, nanti kalau ketika kita sudah kuat akidahnya itu dan
menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Insya Allah ketika tadi nih saya bilang kalau kita turun ke dunia masyarakat dan kita mendapatkan godaan, kita bisa menjawab ke masyarakat bahwa atau ke teman kita, saya tidak boleh melakukan itu karena itu dilarang oleh agama. Gitu. Nah, jadi kalau udah dengan bumbu-bumbu yang kuat, kemudian dasar bumbu dapurnya memang udah mateng banget, iya. kemanapun kamu berada dan dimanapun arusmu pasti bakalan oke, stay kokoh. Betul. Itu no buat saya Betul, karena di agama saya nggak mengajarkan hal tersebut seperti itu. Betul. Nah, yang luar biasa juga kan mungkin kayak gini. Kesan di adik-adik kita, anak-anak milenial, terkhusus di Man Kota Sorong yang mungkin siswa-siswi, adik-adik kita yang luar biasa, atau mungkin karena ibu Desi ya, bu guru ya, jadi ibu punya anak-anak yang luar biasa ya, tapi biar akrab aja nih sama adik-adik kita. Ya banyak juga kan kayak, ya kadang ada juga yang kayak satunya suka ke sini, satunya suka ke sana, satu pelin-pelan banget deh, kayak gitu bahasa kasarnya. Itu kayak gimana sih ngatasin kayak mereka itu misalkan? Iya. Ada satu cerita nih Kak Opi, pengalaman. Saya habis menerangkan, terus si anak tuh bertanya gini, Ibu, saya tuh kalau habis dengerin ibu menerangkan katanya suka terketuk. Saya tuh tahu bahwa itu tuh salah, saya mau begini, saya mau ibadah, saya mau menjalankan yang terbaik. Tapi katanya kalau pas lagi sudah keluar nih materinya sudah ini, lupa lagi. Akhirnya kan ya kesini lagi, kanan kiri lagi kan. Kadang begitu, habis dengar ceramah hari itu doang insaf, besok balik lagi nih. Itu besok balik lagi nih. Ya itu rumus anak milenial yang mungkin perlu kita guide lagi nih, ngajakin lagi nih merekanya. Jadi untuk kalian dan bukan untuk kalian sih, sama saya juga, sama buat saya kita juga. Semua lah, untuk kita semua, saya juga sama dalam tahap pembelajaran. Tidak mungkin yang kita semua yang dinamakan guru kan nggak mesti semua benar kan, pasti ada sama kita pun dalam tahap pembelajaran. Cuma satu pesan, ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah banyaknya cobaan, ketika kita akan turun ke sini nanti ada cobaan yang lain. Ketika turun ke sini ada cobaan dan godaan lah. Terus bagaimana supaya kita tetap kokoh, supaya kita ini tetap bahwa kita harus tahu bahwa ini pakemnya, kita harus tahu ini koridornya, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi kita memang harus mencari sesuatu yang untuk memperkuat iman kita, supaya tidak kesana kesini tadi kan. Saya selalu mengajarkan ke anak-anak bahwa hidup kita ini berjuang untuk apa? Berjuang untuk meraih satu ridho Allah dan rahmat Allah. Ada yang dinamakan rahmat Allah, Kopik. Mungkin Kopik tahu ya rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu adalah kasih sayangnya Allah yang ketika kita turun ke dunia nih, sebenarnya Allah tuh bisa istilahnya, kita nih bisa menyerahkan segala semuanya itu sama Allah gitu. Jadi ketika kita lupa kalau ada rahmatnya Allah nih, kita bisa akan diselamatkan. Iya. Ketika kita misalkan ada di satu kekeliruan, kemudian kegelisahan, misalkan anak zaman sekarang kan galau gitu. Kalau kita dekat dengan Allah dan punya rahmatnya Allah itu, insya Allah kita tuh bisa tiba-tiba sadar, astagfirullah, kan kita tuh nggak boleh gitu ya. Iya. Tiba-tiba langsung inget. Sadar, ini betul, bukan ranahmu. Betul, gitu. Betul. Itulah gunanya kenapa kita harus tahu bahwa ada yang namanya rahmat Allah. Tapi yang perlu kita juga PR besar nih, bagaimana kita cara untuk meraih rahmat Allah itu tadi? Caranya itu. Saya pun sering mengajarkan ke anak-anak nih yang menjadi anak didik saya di kelas. Kalian kalau setiap mau berangkat sekolah, minta izin orang tua, cium tangan orang tua, minta ridho orang tua. Itu ridho orang tua, Masya Allah. Setidaknya ketika kita cium tangan, kita sudah mendapatkan perlindungan. Ketika orang tua ridho kan Allah juga ridho kan. Ketika Allah ridho, ketika orang tua ridho, maka insya Allah akan diselamatkan dari apapun perbuatan maksiat. Kemudian setelah itu, setelah kita minta izin nih sama orang tua, biasakan sebelum berangkat baca bismillah. Setidaknya kalian harus punya amalan-amalan yang sering kamu lakukan istiqomah setiap harinya. Iya. Contoh misalkan, ada kemarin beberapa siswa juga dibilang, Ibu saya suka ini zikir. Ada salah satu doa yang ketika dia mau keluar dia baca itu dulu tiap pagi katanya. Harus itu tetap istiqomah, insya Allah melalui amalan kita yang istiqomah itu, maka hati kita tuh akan selalu tersentuh, maka hati kita tuh akan selalu nyala. Yang luar biasa tentunya dengan tadi nih sampaikan dari Ibu Desi tentunya bahwa
ya dengan amalan-amalan tersebut dia rutin tiap pagi. Mulai mungkin ada yang bacanya zikir. Ya, Nah, berarti ini sekarang poin penting buat adik-adik juga resep baru dicatat ini dari dokter-dokter terhandal di Indonesia. Allah, ya Allah. Jadi silakan dicatat dulu bahwa biasakan rutin istiqomah ya. Pagi, mungkin habis sholat subuh iya, dan lain habis sebagainya. sholat subuh, Nawaitunya udah fokus bahwa Bismillah, lillahi ta'ala ini pengen belajar, betul, pengen dapat ilmu. betul, iya. Jadi berilmu itu masuk. Apapun mau gurunya kayak gimana, modelnya, cara penyampaiannya kayak gimana. Tapi kalau sudah nawaitunya tuh nuntut ilmu, pasti bakalan keserap semua ilmunya. gitu. Nah, mulai dari yang tadi mungkin ada yang zikir, kemudian salim ke orang tua, tuh jabat tangan. Yuk jangan mama sabar ya. Mau jalan dulu, mama sebentar ya, stop sudah. Biasa kan anak-anak sorong kan, kebanyakan seperti itu kayak masa jalan nih, dah sudah. Jadi apa ya? Itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang sekarang mungkin hampir hilang ya. Meminta izin pada orang tua itu padahal sebenarnya penting, masya Allah gitu. Jadi harus buat adik-adik semua yang sudah menerapkan, masya Allah, alhamdulillah harus istiqomah dan harus diteruskan. Mungkin ditambahin juga dengan doa-doa lagi. Ya ditambahi. Tapi saya yakin kok, anak nih satu manusia dan anak lah, saya bilang anak aja. Seorang anak nih kalau diawali dengan kebaikan, pasti kebaikan yang lain itu akan ikut. Jadi kalau misalkan tadi yang Kak Opik bilang kan bisa ditambahi, ya bagus ya, malah lebih bagus ya. Misalkan kalau kalian baru minta izin sama orang tua tapi belum ada zikirnya, boleh ditambahin zikirnya. Yang ringan-ringan aja sih sebenarnya, nggak usah yang berat. Kan memang kalau secara secara dalam ilmu para ulama nih, zikir pagi itu banyak sebenarnya. Banyak banget. Iya, tapi kan Allah itu maha tahu, pengasih, maha penyayang dan maha pokoknya palu gada palu mau gua ada. Kayak gitu. Yang penting kita yakin aja dulu dan ini istiqomah, maka Allah tuh insya Allah ridho, Allah tuh akan sayang ke kita. Ya itu tadi rahmat Allah tuh akan turun gitu kalau kita pun pasrah ke Allah dengan cara melakukan amalan-amalan dengan itu. Ikhlas lillahi ta'ala. Iya. Wah, itu mantep banget nih. Jadi semuanya teman-teman dan adik-adik yang luar biasa, bahkan kita semuanya bahwa ya memang kalau kita apalagi yang mungkin orang tuanya masih ada, itu sangat bersyukur banget karena di Ramadan tahun ini orang tua teman-teman, saudara-saudara semua masih lengkap, alhamdulillah. Dan yang paling utama juga bahwa teman-teman yang mungkin yatim ataupun yang piatu juga tentunya, ataupun yatim piatu, jangan patah semangat kayak gitu dok. Ya, karena tidak harus dengan face to face, tapi dengan doa. Nah, melalui doa tersebut bisa dititipkan. Misalkan mungkin kayak sampelnya mungkin Bu Desi yang mungkin ada salah satu teman saya juga kebetulan ayahnya sudah tidak ada, dan biasanya kalau dia pergi dia kayak orang yang mungkin kalau kita lihatnya ngapain sih ngobrol sendiri kayak gitu, padahal sebenarnya dia kayak ya Allah, kadang mungkin kayak Bapak dengan doa gini saya pamit, meski padahal orang tuanya udah nggak ada, berarti dia memang istiqomah menjalankan itu. Mungkin seandainya orang tuanya masih ada, mungkin dari dulu kali ya seperti itu sampai saat ini. Nah iya betul Kopik. Saya kalau di kelas itu kan kebetulan mungkin anak-anak tahu ya di kelas saya bagaimana gitu. Maksudnya kadang pembelajaran itu secara teoritis tuh tidak terlalu banyak, tapi saya seringnya tuh sharing. Ada juga saya sering kadang di anak-anak itu yang saya tanya sendiri, yang udah nggak ada orang tua siapa, saya tanya. Terus mereka, saya ibu katanya gitu. Apa ya kalau soal orang tua ini ya? Iya, kalau orang tua kan kayak langsung menyentuh hati dan menyayat hati juga tentunya, karena ya kita seorang anak tidak luput dari khilaf dan salah, apalagi yang seberapa banyak duit kita sih gak cukup kayak untuk kita balas jasa orang tua yang luar biasa. Makanya saya katakan ke mereka yang hari ini orang tuanya sudah tidak ada, insya Allah apapun yang Allah berikan pada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ketika kita hari ini misalkan adik-adik semua yang orang tuanya sudah ada, yakinlah Allah pun tidak akan meninggalkan kita meski orang tua kita tidak ada. Tetapi tentang keridhaan, meskipun kita sudah tidak bisa meminta keridhaan lagi pada mereka yang sudah tidak ada, tetapi kan ada Allah yang maha menyayangi kita gitu. Betul. Jadi yakinlah tentang itu. Pokoknya kalian jangan merasa sendiri dan jangan stres selalu bawa galau. Kadang kan gini, terkadang kalau misalkan dia nggak punya akidah, kemudian dia broken, ataupun misalkan dia anak-anak ini orang tuanya salah satunya ataupun dua-duanya sudah tidak ada,
dan di pergaulan yang Betul. salah. Iya. Dia kan sorry buat adik-adik ataupun teman-teman semuanya ketika saat itu dan kalian jauh dari agama, otomatis di saat itu pula lah orang tua kita mungkin di akhirat dan lain Betul. sebagainya. Iya. Ya putus doa. Betul. Nah, itu juga saya tuh selalu bilang gini nih ke anak-anak. Dek, orang tua kita tuh nunggu tua tuh nunggu doa-doa kita loh di saat itu. Dikirimin Iya, terus. setiap apapun perbuatan kita mereka tuh merasakan juga gitu. Ketika kita berdoa, ketika kita berbuat baik, masya Allah kan amalan pahalanya juga nyampe ke beliau-beliau di sana gitu kan. Terus kalau kita berbuat sebaliknya kan kasihan gitu kan. Makanya, tapi alhamdulillah, masya Allahnya untuk anak-anak yang saya temui yang mereka hari ini orang tuanya sudah tidak ada, alhamdulillah mereka tuh yang sadar gitu pentingnya agama dan mereka pun menjaga insya Allah. Tapi mungkin ini juga tambahan panggilnya Kak Desi aja biar akrab boleh. gitu ya kan. Ya. Jadi tambahan juga buat adik-adik ataupun teman-teman semuanya ataupun pemirsa YouTube podcast kita saat ini bahwa saya pribadi pun selalu berpikir bahwa oke, everyday your life in setiap hari kamu hidup di bumi ini CCTV itu nyala terus. Bener, betul. Itu aja selalu pokoknya ya kalau sekarang teknologi CCTV beneran ya ada kamera dan lain sebagainya, tapi dalam pikiran gue bahwa CCTV kita tahu Bener. Ya gini. CCTV kita Allah. Jadi apa yang kamu lakukan? Oke, CCTV nyala. Betul. Gitu. Jadi gini Kak, kita ini kan diciptakan Allah ini yang pertama kali diajarkan itu kan iman, percaya kan, terus kemudian takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, ketika kita menjalankan itu, kadang kita tuh tidak sadar. Ketika kita mau menjalankan dan meninggalkan larangan, kadang kita tuh tidak sadar bahwa ada CCTV-nya Allah yang Maha melihat, yang nantinya di yaumil akhir nih kita akan dipertunjukkan semua perbuatan kita. Nah, itu adalah dinamakan ihsan. Jadi kadang ini juga untuk pelajaran ya untuk adik-adik semua. Ada yang dikatakan ihsan. Ihsan itu adalah yakin bahwa Allah itu Maha melihat setiap apapun perbuatan kita, mau kita dimanapun, sekecil dan sempit apapun tempatnya, mau kita sembunyi di apapun gitu kan Maha melihat gitu. Makanya itu kalian nih semua harus menjaga, dan itu kan sebenarnya bagian dari akidah juga kan ya. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah Maha melihat, berarti kita pun akan menjaga setiap perbuatan kita. Itu dia. Jadi itu satu poin tambahan juga mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Dan yang luar biasa juga biasanya nih gini Kak Desi, kita kan anak-anak mewakili teman-teman milenial. Jadi kita kayak anak milenial banget kan emang kita baru berasa 18 menolak tua 18 tahun ya. Mohon maaf ya. Jadi terkadang kan gimana sih caranya kalau misalkan nanti ke depannya kita ini masih kebahas akidah ya Kak Desi, kan banyak yang buat kita sebagai mungkin anggaplah mereka nganggap kita itu sebagai kakaknya gitu loh. Misalkan kayak gitu buat mereka mungkin bisanya selain ke guru BPBK, guru-guru agama juga mungkin bisa untuk jadi konseling. Sangat Kak. Gitu, saya malah berulang-ulang kali saya katakan ke anak-anak, adik-adik kalau kalian butuh bantuan ibu, datang ke ibu. Jujur ya Kak Opik, ini kadang saya tuh mungkin cerita curhat sedikit lah. Anak-anak itu kan taunya saya tuh galak, taunya tuh saya tuh pokoknya tegas. Tapi ada beberapa siswa yang kalau tahu pola saya seperti apa, mereka dekat dengan saya. Jadi tujuan saya ketika saya dapati anak-anak yang dekat dengan saya itu berarti sudah tercapai. Nah, yang luar biasa juga tentunya bahwa salah satu yang saya ambil ketika masih sekolah dulu KDC tentunya kalau kita dekat dengan guru berarti ilmunya makin dekat juga dengan kita. Bener, bukan dekat dengan guru contekannya makin dekat tidak, tapi kayak kita makin dekat dengan guru itu kita bisa sudah kayak selain jadi orang tua sendiri, jadi kakak sendiri, jadi abang sendiri, jadi tante sendiri, jadi om sendiri, pokoknya sudah kayak keluarga lah. Dan pastinya otomatis ketika kita akan yang misalkan mau sharing session baik tentang pelajaran maupun tentang kehidupan akan terbuka seperti itu. Ada hadis Rasulullah yang pemahamannya itu seperti ini. Jadi kalau kita menghormati dan dekat dengan para guru, para orang tua, maka keberkahan itu akan datang. Dan apabila kita nih tidak sopan dengan guru, kita menjauhi guru, malah itu bukan umatnya Rasulullah. Jadi tadi kan seperti yang Kak Opik bilang tadi, keberkahannya itu banyak intinya ya. Keberkahannya banyak. Makanya kenapa saya selalu menyampaikan ke anak-anak, guru nih meskipun nggak ngajar, meskipun nggak diajar,
tapi ada di lingkungan sekolah, tetap kita harus hormati. Mau ngajar, mau enggak, mau memberikan nilai, mau tidak, tetap harus dihormati. Ketika kita bertemu dengan ibu guru, bapak guru yang tidak mengajar pun, tetap kita harus hormati. Setidaknya ya kita ucapkan salam gitu kan. Iya, nah, ketika kita sudah memberikan ucapan salam, sudah kita menghormati beliau, kalau saya nih, misalkan di seperti itu ya, diperlakukan begitu sama anak yang saya tidak ajar, itu dalam perasaan kami nih, kami akan mengingat si siswa itu, meski tidak tahu namanya ya. Meski tidak tahu namanya, tapi kita akan mengingat si siswa itu dan kita tuh bergumam dalam hati, Masya Allah anaknya santun, dan nanti tuh ada doa yang mengalir untuk anak itu, dan insya Allah itu bisa jadi jalan keridhaan untuk anak itu. Karena terkhusus untuk adik-adik kita siswa-siswi Mankota Sorong perlu diketahui juga bahwa jangan misalkan yang kelas 10 nih. Iya, yang dia sapa, yang mereka tegur, yang mereka kasih salam itu cuma guru-guru yang kelas 10. Nah, itu. Tapi yang guru-guru yang kelas 11, yang kelas 12, bahkan orang-orang di lingkungan sekolah ya siapa lu siapa gue gitu kan. Tapi jangan seperti itu. Nah, terapkanlah senyum sapa salam. Betul, iya. Nah, yang dikenal saja, kalau kita misalkan yang ngajar, tadi kan Kak Opik bilang nanti bisa dapat kemudahan apa. Pasti itu. Itu yang kenal, meskipun nggak kenal pun pasti kamu tuh akan dapat kemudahan gitu. Nanti kan beneran loh Kak. Jadi nanti tuh akan diingat gitu si wajah siswa ini. Nih. Tapi satu, ini yang lucu dari adik-adik kita bahwa kalau ada orang kayak gitu malah teman-temannya ngebully gini. Ngapain sih, paling capek paling cari-cari perhatian Padahal bukan itu. Bukan itu ke arah itu, bukan itu maksudnya. Padahal memang jadi ketika Allah menyuruh kita untuk hormat kepada orang tua, dicontohkan oleh Rasulullah tuh sebagai suri tauladan kita. Kan dalam Al-Qur'an pun dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ketika Rasulullah ini datang ke dunia ini untuk sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Jadi Rasulullah mencontohkan seperti apa? Harus seperti apa nih pada orang tua, pada sesama. Kita pun ya harus melaksanakan. Mau guru itu ngajar mau enggak, iya kan tetap terapkan sunnah Rasul itu yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita sudah menerapkan itu, insya Allah kebaikan itu akan datang ke kita gitu. Ketika kita menjalankan kebaikan, keridhaan akan ada, dan nanti tuh akan terasa di hari kemudian gitu. Oke, kali ini kita ngebahas tentang yang tadi, bahwa banyak banget yang takut seperti itu Bu Desi, bahwa kayak Kak Desi gini loh, aku nanti takutnya dibilang caper, mungkin palingan itu cuman mau cari-cari muka depan guru-guru supaya mungkin nilainya plus. Ya nilai plus ya bener, plusnya karena punya akidah yang bagus. Betul. Sopan sama guru, ya guru juga seneng dong. Betul. Kalian yang kalau yang sirik, cemburu dan lain sebagainya, ayolah, masa temanmu udah kayak gitu kamu gak mau ikutan. Dari penyampaian Kak Opik barusan ada dua hal yang ingin saya sampaikan nih. Yang pertama terkait omongannya orang. Kadang kita tuh terlalu sibuk memikirkan omongan orang sampai kita tidak berani untuk berjalan untuk melangkah berbuat kebaikan. Kita tidak berani karena takut dengan omongannya orang. Jadi mulai hari ini nih buat kalian, stop untuk mendengarkan apapun omongannya orang, karena ingat ya, mau baik mau enggak tetap akan ada banyak komentar gitu kan. Karena kita hidup itu ada pro ada kontra. Kayak betul. Gitu, ada yang suka ada yang tidak. Ya santai aja, nikmati gitu. Terus yang satu lagi tuh yang tentang tadi caper itu. Jadi apa ya? Jelas itu bukan, menurut kami jelas itu bukan caper. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepada kami. Bahwa kami pun selalu mengajarkan pada anak-anak, Dek, untuk kita sukses di dunia itu bukan membutuhkan nilai akademis saja. Bukan membutuhkan nilai 80, 90, 100 di rapot, enggak loh. Tapi yang lebih penting dari itu adalah akhlaknya. Kak Opik nih adalah tidak banyak ya yang saya tahu ada dia dia secara akademis mungkin tidak sehebat yang nilainya 80, 90. Tetapi ketika dia mempunyai akhlak yang bagus, kepada guru dia sopan, dia santun, dia hormat, ternyata kan dia juga dapat memperoleh
keberhasilan. Jadi lewat keberkahan tadi tuh yang dia ambil, yang dia raih dengan dengan jalan dia sopan, dia santun, ternyata kan dia bisa berhasil. Dibandingkan jangan sampai berbanding terbalik nih dengan dia yang pintar, dia yang akademisnya besar 80 90, tapi karena tidak hormat dengan orang tua, dengan gurunya, malah kan itu bisa jadi apa? Bisa jadi bukan penghancur sih, jadi malah nilai minus. Kebiasaan tanam dagu toh, biasa anak sorong bilang kamu tanam dagu terus. Ujung-ujungnya kan apa? Ujung-ujungnya kan keberkahan tidak ada, malah nantinya jadinya rugi. Iya, betul. Ada dalam Quran surah Al-Isra juga dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan kembali pada kita. Mau perbuatan itu baik, maka kembali baik. Perbuatan itu tidak baik, maka kembali pun tidak baik pada kita. Makanya apa ya? Tentang yang barusan itu, ayo kita lakukan sebaik mungkin seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Perkuat itu dan lakukan sebaik mungkin sesuai dengan Allah, dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah contohkan, ajarkan. Insya Allah keberkahan itu akan datang dan keberhasilan itu akan datang. Iya, kemudian jangan lupa itu di lock dengan baik, dikunci dikunci rapat-rapat supaya jangan ada gembok-gembok yang masuk ataupun jalur-jalur yang lain yang masuk supaya nggak goyang lagi. Terus juga kita juga harus tahu bahwa adab, akhlak itu adalah harus lebih atas dibandingkan dengan ilmu. Kita punya banyak ilmu, tapi kalau kita tidak dibarengi dengan akhlak itu bisa hancur. Iya, karena pernah juga sempat viral story-story guru-guru ataupun beberapa yang di Indonesia tidak hanya di Manggatosorong bahwa kamu pintar, kamu jago dan lain sebagainya, tapi utamakan adab. Betul, Makanya yang tadi saya sempat bilang tuh, ketika kamu hormat kepada guru kamu, ketika papasan dengan guru yang tidak dikenal, dan kamu assalamualaikum ibu, itu kan sebenarnya sudah menyimpan satu benih-benih keberkahan gitu. Dan pernah juga disampaikan bahwa kamu bertemu dengan orang siapapun, sebenarnya setiap orang itu punya ilmu. Dan itu bisa jadi setiap orang yang kita temui itu adalah guru kita juga. Betul. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia seperti apa usianya tetap kita bisa sharing. Betul, jadi konteksnya tidak hanya kepada guru, tetapi kepada sesama, kepada adik juga, kepada adik kelas, teman yang sebaya, kepada kakak kelas, kepada guru, apalagi orang tua apalagi, jadi harus diperhatikan. Karena kan nanti adik-adik kita ini di Manggatosorong selepas dari Manggatosorong mereka punya iman yang kuat, akidah yang kuat untuk menerapkan di dunia luar nanti, mungkin kerja, kuliah dan lain sebagainya dengan berbagai profesi. Saya selalu menyampaikan gini, Dek, sekarang mungkin hari ini yang ada di pikiran kamu tentang sekolah, uang jajan, tugas. Saya pernah nanya, apa sih yang paling kamu sulit untuk saat ini? Paling juga tugas matematika, tugas mungkin kimia, fisika kayak gitu kan. Kalau IPS mungkin hitungannya ekonomi, akuntansi. Tapi nanti ketika sudah terjun ke dunia masyarakat, sudah kerja, bukan hanya itu, banyak sekali permasalahan dan yang dibutuhkan tuh apa? Akidah, dan nantinya akan nyambung ke akhlak. Dan nantinya ketika permasalahan semakin banyak, kalau akidah kita sudah kuat, kita akan siap, kita akan mampu untuk menjalankan itu semua. Ini kita bahas tentang akidah yang kokoh dan solid banget dari awal sampai terakhir yang mungkin udah kita sampaikan di hari ini. Tapi pembahasan yang kedua itu kan ada akidah dan akhlak. Poin sebelum kita masuk ke akhlak nih, poin paling pengen banget dari Kak Desi, satu hal yang pengen Kak Desi sampaikan ke masyarakat, terkhusus di Manggatosorong, keluarga besar madrasah, dan mungkin terkhusus adik-adik kita siswa-siswi Manggatosorong yang nanti insya Allah akan melanjutkan tongkat estafet kehidupan ke babak berikutnya. Silakan. Ada Quran surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya barang siapa yang beramal soleh barang siapa yang beramal soleh, mau dia laki-laki atau perempuan, namun dalam keadaan beriman, maka Allah akan membalas dengan 1000 kebaikan, dengan banyak keberkahan, mau di dunia dan di akhirat balasannya. Jadi nitip untuk adik-adik semua, untuk kita semua mungkin yang mendengarkan podcast ini dan menyaksikan juga. Betul Jadi keharusan kita di dunia ini adalah untuk beriman, beribadah, hablum minallah, hablum minanas, dan ketika kita menjalankan itu, insya Allah Allah itu akan membalas dengan 1000 kebaikan, mungkin malah
lebih banyak balasan dari Allahnya, mau di dunia mau di akhirat insya Allah. Jadi tidak usah takut dengan apapun yang ada di dunia ini, seperti misalkan tadi takut omongan orang, takut ini orang ini, malah nantinya akan menghambat langkahnya kita. Tapi kalau kita teguh pada satu pendirian bahwa kita hanya ibadah untuk Allah, bahwa kita dituntut untuk berbakti pada Allah, maka setiap apapun perintah dan larangan insya Allah kita akan lakukan perintahnya, larangannya kita akan jauh. Nanti kan berpengaruh ke akhlak juga. Nanti itulah makanya kenapa pentingnya akidah. Ketika kita tahu itu, maka kita pun akan takut untuk melakukan maksiat. Kita pun akan semakin rajin untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Itulah dia buat adik-adik semuanya dan seluruh keluarga besar Man Kota Sorong dan seluruh pemirsa di konten YouTube channel spesial dari Man Kota Sorong Provinsi Papua Barat mengenai akidah. Dan kali ini kita ngebahas next tentang akhlak. Nah, jangan nanya lagi ya, ntar di komentar pada komen Kak gini. Boleh. Kita sekarang guru-guru PAI terbuka untuk seluruh siswa-siswi Man Kota Sorong, terkhusus yang mungkin pengen curhat dan lain sebagainya. Kita udah mulai open saat ini. Jadi kan guru itu sebagai sahabat, teman, kerabat, kakak dari dulu Kopi. Dari dulu. Jadi jangan takut-takut. Kan? Banyak kok anak siswa kelas 10 sekarang loh ada, saya tidak usah sebutkan nama sama kelasnya ya. Yang ketika dia tiba-tiba datang ke saya, ibu saya boleh cerita nggak? Iya boleh, ayo sini. Ibu, ternyata dia punya keluhan dengan apa? Ya something lah. Dia cerita ini ibu saya harus gimana ini. Ya saya berikan solusi, tapi itu karena balik lagi kan tergantung dari si anaknya. Kalau mau denger kita punya arahan ya alhamdulillah gitu. Tapi itu sih Kak Opik. Jadi apa sih, butuh memang pakem yang kuat. Yang kuat dan harus dikokohkan. Betul. Tidak bisa dilempar gitu. Tidak bisa udah segitu aja nggak bisa gitu. Memang pastikan tetap harus dikunci. Dikunci benar. Nah kita ngomongin tentang akhlak ya. Ini akhlak nih. Kita ngebahas tentang akhlak yang luar biasa, terkhusus masih di lingkungan kita juga dulu, karena kita di special time di Man Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Nah, seperti apa sih Kak Desi yang pengen disampaikan mengenai akhlak itu? Itu tadi ya, bahwa apapun yang kita lakukan akan kembali pada kita. Mau baik, mau buruk akan kembali pada kita. Lakukan sebaik mungkin dan berusaha, kita harus usaha. Kita memang untuk berbuat baik itu butuh usaha. Gak bisa yang kita serta-merta duduk kita baik gitu, enggak. Kita harus apa? Kita harus berusaha. Contoh ya, misalkan ada yang dinamakan berani. Ada yang dinamakan ifah, ada yang dinamakan sabar, ada yang dinamakan syaja'ah. Syaja'ah itu berani ya, maaf. Ketiga itu. Lah untuk melaksanakan ketiga itu kita tuh butuh usaha, bukan cuma yang ya udah saya mau berani, enggak gitu. Memang kita tuh butuh action gitu. Untuk butuh apa sih? Butuh usaha, butuh keberanian untuk kita melakukan itu. Kalau kita cuma duduk-duduk ya tidak akan ada hasil. Pasti ya usaha dulu dong. Jangan cuma harap gampang tiba-tiba ada, tiba-tiba jadi gitu kan. Dan saya mau tanya deh ke Opik, kenapa rata-rata kita apa ya, kalau mau gerak gitu males? Mager, biasanya anak mager ya. Ya udah, karena bawaannya dalam hal, kalau Kak Opik ya, kalau misalkan sesuatu itu disampaikan atau ditugaskan pasti ya istatotum infakortum istatotum, ya kan, istilahnya kayak kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Jadi ya oke, I can do it. Ya, saya bisa melakukan itu. Tapi mindsetnya udah oke, bisa kayak gitu. Jadi semangat. Tapi kalau kesana dulu Kak, ambil kursi misalkan. Aduh, males sekali. Betul. Angkat kursi lagi, so capek. Tapi kan yang coba kalau dia minta tolong Kak angkat kursi misalkan. Oke, siap Kak. Alhamdulillah ditegur sama Opik. Alhamdulillah ditegur sama. Coba pikirannya gitu tuh, berarti guru itu melihat kamu kayak gitu kan. Jadi itu kan lebih ada yang lebih penting itu mindset kita. Kadang kita tuh perlu mengupgrade diri loh. Seperti HP kan sering di-upgrade ya. Pola pikirnya mulai diperbaiki lagi nih. Pola pikir sama mindset tuh harus betul-betul ada, karena kan kalau mindset kan bahasa milenial tuh. Bahasa agamanya kan akidah. Jadi ketika otak kita nih punya pemahaman akidah, berarti mindset kita pun akan bagus. Ketika kita punya sikap berani, berani dalam hal kebaikan, berani untuk melakukan kebaikan, berani untuk menyampaikan kebaikan, berani untuk
pokoknya dalam hal kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang lain itu akan mengikuti. Iya, betul banget. Jadi kalau kamu sudah berani, kemudian sudah punya iman ataupun akidah yang kokoh, otomatis sudah di jalur yang aman nih. Iya. Tinggal step by stepnya bahwa jalurnya seperti apa, siap mengikuti step by stepnya satu persatu, tingkat kesabarannya dilatih. Nah, sabar. Allah itu di dalam Al-Quran berfirman, ketika berfirman pasti di ujung-ujungnya tuh ada sabar, sabar dan syukur. Jadi ketika kita adalah orang yang sabar, insya Allah kebaikan, kemudahan itu akan datang. Ketika tadi nih saya bilang mindset ya, mindset. Kadang mindset kita tuh kadang selalu mempersulit diri sendiri. Enggak, banyak banget seperti itu. Kenapa sih seperti itu? Karena tidak ada keyakinan bahwa kehidupan ini memang tidak mudah, butuh akidah. Makanya kenapa ada akidah? Karena untuk apa? Untuk memperkuat diri kita. Ketika tadi saya bilang terjun ke dunia nih dengan banyaknya cobaan, dengan banyaknya ujian itu kan datang dari diri kita, dari orang lain juga. Tapi kalau kita punya akidah dan mindset yang bagus, ketika kita ada di satu permasalahan, insya Allah tidak akan sampai kita depresi, tidak akan sampai kita aduh stres gimana gitu, tidak akan juga sampai kita melakukan melenceng dari dari perintah-perintah Allah. Tidak, karena kita tahu saya hari ini sedang ada masalah, berarti saya harus gimana? Oh, masalah itu kan datangnya dari Allah. Berarti saya harus berusaha lebih baik lagi supaya masalah ini cepat selesai. Nah, ini perlu ditanyain kembali, bahwa kalau di Iman Kota Sorong Kak Desi ini ngajarnya untuk kelas 10 dan 10 saja sih, tapi ada kelas 11 cuma satu kelas. Kelas 11. Berarti rata-rata lebih ke kelas 10 nih, ya. Terutama ini kan kelas 10 itu kan perpindahan dari jiwa-jiwa masih SMP masuk SMA. Betul. Ya mungkin ada yang baru pubertas di situ, baru akhir balik dan lain sebagainya. Kemudian fine, pacaran. Pacaran. Banyak saya temukan. Kadang saya kan suka gitu. Tadi saya kan bilang kalau ngajar tuh Kak, kadang materinya itu maksudnya tetap berhubungan, cuma lebih luas gitu, lebih mengena ke kehidupan sehari-hari. Contoh itu pacaran. Ujung-ujungnya kan nanti saya tanya gini, ayo siapa yang di kelas pacaran? Langsung enggak Bu, enggak. Ada yang ngaku, ada yang tidak. Enggak kok Bu, kita cuma temenan, suka antar pulang, suka teleponan, suka chat-chatan, suka sleep callan kayak gitu. Bilang gini, tapi enggak pacaran Bu, cuman istiqomah temenan. Itu alasan dia bilang gini katanya, dia bilang gini, nggak ada Bu, saya nggak punya pacar. Oh nggak punya pacar, tapi punya temen chat. Temen chat, teleponan. Kalau tidur ayang udah tidur. Sekarang udah ngalahin loh Bu. Biasanya kayak gini. Malah anak pacaran sekarang ini disaksikan Pak Bu lagi ya kan. Biasanya kan malah udah kayak abi umi. Nah itu banyak ya bunda kan? Ayah. Abiku lagi ngapain? Ya Allah ke kau aja belum. Ya udah abi ya kali ya kan. Sekolah dulu deh, selesaiin ya, tanggung jawab dulu, nilainya bagusin, baru carinya abinya gitu kan. Itu tuh kalau saya tanya gini, ayo siapa yang pacaran? Awalnya diem-diem, nggak ada ibu. Oh ya nggak ada pacaran, yang ada temen chatting, temen teleponan. Kalau mau tidur ya tadi, mau tidur dulu ya. Udah mam belum? Cuma gitu kan, saya bilang. Akhirnya mereka diam-diam, ada ibu saya katanya gitu. Langsung ibu bilang, itu tidak boleh ya, pacaran dilarang dalam agama, haram pacaran. Tapi terserah kalian. Kalian ibu nih sudah ngajarin nih, tidak boleh pacaran. Terus kalian mau nurut atau tidak itu kan dari diri kalian. Yang penting saya sudah menjelaskan bahwa pacaran itu dilarang. Tapi ada juga yang langsung putus. Tapi kan sebenarnya gini, yang mereka butuhin itu support system aja. Support system mungkin. Iya, gimana mungkin dari pergaulannya adik-adik sendiri ataupun teman-teman sendiri terkhusus biasanya kan, ya biasanya teman-teman yang mungkin kurang sahabat, ya kan pergaulan teman-temannya biasanya kalau misalkan sahabatnya akrab, tiap hari bareng teman-teman mungkin grouping bertiga, bestie lah dalam sana, lemes bestie ya kan. Nah kali ini kan sama-sama teman bestie-bestinya itu biasanya kan. Ya pasti kalau udah fokus ke persahabatan pasti jauh dari teman-teman yang mungkin pikirannya kayak gitu. Tapi kebanyakan yang pacaran ini juga adik-adik akidah dan akhlaknya itu kadang tidak sinkron banget dengan basic bahwa mereka dari madrasah. Jelas berarti kan ketika dia pacaran berarti kan salah satu akidahnya sudah dia jauhi. Berarti tidak ada akidahnya berarti tentang hal itu.
mengenai pacaran juga sih saya selalu bilang ke mereka gini, kita menyukai lawan jenis itu adalah fitrah. Ketika kita melihat seseorang yang bagus, yang rapi, pasti akan ada rasa suka. Iya betul. Dan akidah yang harus kita punya dari sana tuh adalah apa? Ketika kita melihat bahwa itu bagus dan kita suka, berarti iman kita sedang dipertaruhkan nih, sedang ditanya nih, kita harus gimana mengelola rasa itu. Lagi UAS nih, akidahnya lagi kena UAS nih. Jadi kita harus mengelola ketika kita, oh saya suka, terus saya kepikiran, berarti kita harus balik lagi nih, akidahnya apa, ajarannya apa yang kita ajarkan. Tidak boleh, berarti kita harus mengelola rasa itu supaya apa, tidak terlalu berlarut-larut dan menggebu-gebu sampai kita ya maaf ya tidak bisa menahan hawa nafsu misalkan gitu. Makanya itu tadi kenapa kita harus sering melakukan seperti amalan-amalan itu kan sebenarnya untuk menjaga iman kita, menjaga hati kita juga supaya lebih apa ya, hawa nafsunya itu lebih terarah dan lebih terjaga gitu. Oke. Jadi ini kita kasih PR juga buat adik-adik kelas 10 mungkin KDC bahwa setelah mereka wajib nonton dulu nih tayangan kita spesial, karena ini proses pembelajaran juga mengenai akidah akhlak. Dan mungkin kalau saya pribadi buat adik-adik di kelas 10, coba deh kalian buat apa sih dari kalian yang mungkin kebiasaan buruk, dan mungkin kayak misalkan saya suka telat bangun, saya suka mungkin lupa sholat ini, tapi jujur dari kalian minimal 3 deh tulis gitu, atau mungkin ya jangan di komentar juga ya, jangan di komentar, langsung aja deh japri ke Bu Desi ataupun dikirimin aja di ketua kelas masing-masing. 3 keburukan yang mungkin, atau mungkin 3 hal yang mungkin sulit banget kalian hilangin dari dalam diri kalian. Ya betul tuh Kak. Jadi nanti ini buat kalian yang nonton, buat adik-adik kelas 10-nya ya. Adik-adik kelas 10. Dari mana kalian harus melaksanakan tugas dari Kakak Opik tadi dan Ibu Tunggu. Nanti bisa japri. Ada classroom juga. Oh, ada classroom. Nah, bisa japri tuh, bisa japri langsung ke Bu Desi. 3 hal paling minimal. Tapi itu dengan jujur ya, jujur dari adik-adik bahwa di sinilah kita membuka bahwa oh ternyata anak ini ada kayak gini, ternyata ada. Karena kalau kalian sendiri tidak sharing session sama bapak dan ibu guru, ya otomatis guru-guru pun akan menganggap, oh kamu nakal gini-gini, ternyata misalkan karena broken home. Mungkin karena ya tinggal sama orang, numpang sama orang, dan ya jalan hidupnya berbeda dengan teman-temannya. Nah itu, ya seperti itu. Itulah tadi Kak, apa sih? Terlepas dari apapun masalah kita, kalau akidah kita kuat, insya Allah tidak akan sampai terpengaruh. Mau apapun keadaannya, sebenarnya kalau akidah kita kuat tuh tetap insya Allah tidak akan terpengaruh. Cuma yaitu kembali lagi ke mindset nih. Kalau mindset kita mengatakan bahwa hidup adalah ujian, banyak banget ujian. Hidup tuh nggak mudah gitu, hidup tuh nggak enak yang tinggal ongkang-ongkang kaki terus nanti Allah hadiahkan surga gitu, enggak kan? Tapi ketika kita mau dapat surganya Allah itu kan berarti ujiannya tuh banyak banget. Ketika kita sudah tidak punya orang tua, berarti kan ujiannya tambah banyak dibandingkan dengan yang ada gitu kan. Tapi yang ada orang tua pun kan pasti punya ujian juga. Setiap manusia itu kan punya ujian masing-masing. Jangan berpikir bahwa enak banget ya kita nonton YouTube si artis A ini lagi ke Eropa, lagi ke sini, si artis B ini lagi gini. Terus kita yang cuma di rumah bisa apa? Ya hello. Kalau kamu nggak berusaha ya nggak jadi apa-apa. Nah itu betul. Kan? Jadi apa sih yang pertama pentingnya akidah. Ketika nyambung ke akhlak, nanti Allah tuh akan memberikan kebahagiaan yang banyak ketika kita pun berusaha gitu. Dan ketika akidahnya udah bagus, mindsetnya juga akan bagus, betul. Jadi apapun masalahnya, insya Allah bisa kita selesaikan. Dan satu hal lagi nih. Hakikat manusia itu kan tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Kenapa sampai ada orang yang stres? Kenapa sampai ada yang orang depresi? Gitu karena kan dia tidak yakin bahwa Allah itu ada. Harusnya kan kalau kita yakin ada CCTV-nya Allah. Nah, ada Allah yang maha melihat tuh. Ada Allah yang maha melihat. Seharusnya dia pun yakin ada Allah yang maha membantu menyelesaikan setiap masalah kita. Iya, betul. Tapi kadang kita tuh selalu ngerasa saya bisa kok nyelesain masalah sendiri. Padahal enggak gitu, enggak. Iya, kita saling tolong menolong manusia itu saling silaturahmi. Jadi poin last terakhir di segmen kita kali ini di podcast spesial tentang akidah akhlak bersama Bu Desi atau Kak Desi lah, biar kita lebih muda lagi ya, 18 tahun. Jadi poin pentingnya bahwa
akidah teman-teman ataupun adik-adik sendiri itu harus kokoh dulu terlebih dahulu. Kemudian mindsetnya, kemudian yang yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa CCTV itu hidup selamanya sampai hari kiamat itu datang. Dan setiap apapun masalah, insya Allah Allah tuh bantu. Tapi kita pun harus berusaha untuk meraih itu gitu. Jangan ya Allah bantu saya, tapi pas lagi pengen dibantu berdoa. Tapi kalau lagi bahagia, lagi senang-senang, hai lupa ya. Tahu nggak? Kita tuh sering playing victim loh sama Allah. Tahu nggak Kak? Tahu. Kenapa coba? Kadang kita nuntut, ya Allah kenapa saya begini? Kenapa saya susah? Kenapa dia begitu? Ya karena ada satu hal yang dia tidak laksanakan. Benar. Allah itu kan ketika kita mendekat, Allah pun semakin mendekat kan. Apapun pandangan kita pada Allah, ya itulah yang akan kita terima. Jadi ketika kita nih berpikiran jauh dengan Allah, ya Allah pun akan jauh. Tapi kalau kita berpikiran bahwa Allah itu dekat, maha menyelesaikan masalah, maha memberikan pertolongan, insya Allah Allah pun akan dengan mudah gitu, dengan mudah memberikan kita apa sih? Nanti akan ada masa, kenapa begini ya? Oh ternyata Allah tuh datang untuk menolong kita, gitu kan. Jadi pesannya bahwa yang tadi disampaikan bahwa istatotum infakartum istatotum. Kamu bisa jika kamu berpikir, kamu bisa. You can if you think you can. Jadi berpikirlah dulu bahwa kita bisa. Mindsetnya itu berpikir bahwa saya bisa berubah, saya bisa lebih baik, saya bisa jadi orang, saya bisa jadi orang sukses, saya bisa jadi orang kaya, kaya dunia dan akhirat. Kalau kamu udah berpikir seperti itu, insya Allah itu karena udah niatnya Allah akan bantu. Tinggal sekarang usahanya jalan. Tadi kan saya di awal udah bilang tuh, ayo lakukan satu amalan yang istiqomah gitu. Setiap pagi, apalah mau zikir, mau sholawat, ayo dilakukan tiap pagi, insya Allah. Ketika satu amalan dilakukan, kebaikan yang lain pun akan datang. Dan yang pastinya tetap semangat di bulan puasa ini. Banyak banget nanti episode-episode podcast kita selanjutnya dengan berbagai guru pendidikan agama Islam. Tidak hanya guru saja, tapi mungkin sahabat-sahabat kita, keluarga besar dari Man Kota Sorong juga insya Allah bakalan kita undang. Sesepuh dan orang tua kami juga tentunya akan kita undang di sini ngebahas, dan disinilah untuk kita sharing session bersama dengan seluruh keluarga besar Man Kota Sorong, terkhusus seluruh yang ada di channel YouTube Man Kota Sorong. Dan pastinya terima kasih banyak Kak Desi udah meluangkan waktunya di hari ini dan spesial. Nanti jangan lupa ya anak-anak muridnya ya, 3 hal yang paling mungkin terserah deh yang paling buruk yang mau disampaikan dari pribadi sendiri ataupun 3 hal yang ingin diceritakan ke Ibu Desi. Silakan langsung masing-masing kelas 10 boleh deh, ini tugas langsung ya. Karena kalau nggak kayak gini kapan lagi kita bisa sharing session? This time for you all. Oke, saya Kopik dari Man Kota Sorong Podcast tentunya pamit undur diri beserta kru yang bertugas di balik layar di hari ini ya. Tetap semangat teman-teman Kampung Online Ramadan ya. Oke, di Ramadan 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.